Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Ibu membuka pelajaran ini, alangkah baiknya kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Ibu akan tanya dulu, apakah ada yang tidak hadir? Iya, Bu. Oh ya, baik. Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan PPT yang akan kita bahas hari ini, materi tentang hikayat. Sebelum Ibu memulai materinya, apakah kameranya udah dihidupin semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, sebelum Ibu menyampaikan materi selanjutnya, baik, sebelumnya Ibu akan menyampaikan materi tentang hikayat. Apakah sebelumnya ada yang tahu apa itu hikayat? Tidak, Bu. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan tentang hikayat ya. Hikayat adalah karya sastra Melayu berbentuk prosa berisi cerita, undang-undang, dan sila bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Prosa dibaca untuk pelipur lara, membangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan peserta. Jadi itu ya, tentang pengertian hikayat dari bahasa Melayu berbentuk prosa. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri hikayat. Yang pertama, menggunakan bahasa Melayu. Selanjutnya yang kedua, ceritanya berhubungan dengan kerajaan atau bangsawan. Yang kedua, mengandung unsur magis atau keajaiban. Yang keempat, bersifat anonim atau pengarang tidak diketahui. Yang terakhir, mengandung pesan moral atau nasihat. Jadi, ciri-ciri hikayat selanjutnya, struktur teks hikayat. Ada berapa struktur teks hikayat? Ada 4, Bu. Oke. Yang pertama, ada yang tahu nggak? Saya, Bu, orientasi. Selanjutnya, Komplikasi, Bu. oke. Jadi, orientasi yaitu pengenalan tokoh atau latar cerita. Yang keduanya, komplikasi,
munculnya masalah atau konflik. Yang ketiga, resolusi, yaitu penyelesaian masalah. Selanjutnya, koda. Koda itu pesan atau amanat cerita ya. Oke, selanjutnya nilai-nilai dalam hikayat. Nilai-nilai hikayat ada 4 bagian. Yang pertama nilai moral, baik dibentuk perilaku tokoh. Yang kedua, nilai sosial, yaitu kehidupan masyarakat. Yang ketiga, nilai budaya, adat dan tradisi Melayu. Yang keempat, nilai religi, kepercayaan kepada Tuhan. Selanjutnya, contoh hikayat terkenal, Hang Tuah, menceritakan kesetiaan Hang Tuah kepada raja. Ada yang tahu ceritanya? Belum, Bu. Oke. Di sini Ibu akan menyampaikan, nanti itu jadi tugas saja ya. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan perbedaan karakteristik dan plot pada hikayat dan dengan cerpen. Meskipun hikayat dan cerpen sama-sama merupakan cerita naratif berupa fiksi, ada perbedaan antara keduanya. Hal tersebut jadi karena perbedaan kondisi sosial dan budaya yang terjadi pada saat cerita tersebut dibuat. Hikayat yang dibuat pada masa kerajaan tidak dapat dilepas dan nuansa istana baik pada tokohnya maupun setting cerita. Adapun tokoh pada hikayat cenderung berlatar belakang keluarga, kerajaan atau orang-orang di sekitarnya. Keluarga kerajaan dikenal dengan orangnya yang sakit hingga sering diceritakan pada melakukan hal-hal yang tidak wajar, bahkan pada tokoh yang hanya diambil dari kerajaan yang ada di bumi, tapi juga kerajaan kayangan. Perbedaan kasta pada setiap golongan masyarakat muncul sangat jelas pada cerita. Hal ini sangat berbeda dengan cerpen yang lebih variatif mengambil tokoh dalam cerita. Jadi hal tersebut sangat berpengaruh pada konflik yang muncul dalam cerita. Konflik yang biasa muncul tidak lepas dari perselisihan antar raja dan golongan. Menyelesaikan konflik pun tidak jauh dari perarangan atau penggunaan kekuatan ajaib yang berakhir bahagia. Pada cerpen karena karakter dan latar belakang yang begitu beragam mengakibatkan konflik dan cara penyelesaian pun beragam. Jadi, sebagai cerita yang lebih panjang dibandingkan cerpen, hikayat memiliki alur yang lebih kompleks. Hikayat memiliki alur berbagai. Pada sebuah cerita, terdapat cerita yang lain. Pada hikayat, Bayan bijaksana. Di samping menceritakan percakapan antara Bayan istri Zainab, terhadap pula cerita lain. Alur yang digunakan pada hikayat adalah alur maju, berbeda dengan cerpen yang lebih variatif. Oke, selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Yang pertama, adapun nilai-nilai terkandung dalam karya sastra termasuk hikayat terdiri di nilai budaya, pendidikan religius, moral, anggapan, amanat mulia. Yang pertama, nilai budaya
memuat konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebuah masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Yang kedua, nilai religius merupakan nilai yang mengikat manusia dengan pencipta alam dan seisinya. Selanjutnya, nilai moral merupakan suatu pengembangan tentang nilai-nilai keberagaman, kejujuran, dan ajaran kebaikan tentu yang bersifat praktis. Nilai sosialnya berkaitan erat dengan hubungan individu dengan individu lainnya dalam satu kelompok. Konjungsi urutan waktu yaitu yang pertama konjungsi urutan waktu, yang kedua ada majas. Majas itu gaya bahasa sangat erat kaitan dengan cerita fiksi untuk menambahkan kaidah cara penyampaian cerita. Yang kedua Antonomasia adalah majas yang menyebut seseorang berdasarkan cerita atau sihatnya yang menonjol. Contohnya, kalimat pertama, hatta beberapa lama maka istrinya isi miskin itu pun hamilah 3 bulan lamanya. Kalimat kedua, tak tahu mengapa saat itu aku mengucapkan terima kasih kepada perempuan tua itu. Selanjutnya ada konjungsi personifikasi. Contohnya, samar-samar anyanya yang krik terdengar di sampingku. Kalimat kedua, angin menyambur wajahku. Selanjutnya konjungsi urutan waktu metafora. Majas yang menggunakan kata perbandingan untuk mewakili hal atau buku yang sebenarnya. Contoh seperti biasa tibaku di istana tuaku. Perempuan tua menyambutku dengan hangat. Selanjutnya smile. Contohnya, kamu tidur seperti kerbau canda ibu. Dan yang terakhir, konjungsi waktu hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pertanyaan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Contohnya, seraya berkata kepada suaminya, adapun kata emas ini sampai kepada anak cucu kita sekalipun tidak habis dibuat belanja. Yang keduanya, aku tak dapat bercerita. Tanganku dingin, bak es yang keluar dari freezer. Teks hikayat dari karya sastra lama Melayu yang berisi cerita tentang kehidupan raja, pahlawan, atau tokoh penting. Hikayat biasanya mengandung unsur keajaiban, kesaktian, dan nilai moral. Dari yang cerita, Ibu. Dari yang Ibu jelaskan tadi tentang cerita hikayat, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sampai di sini. Apakah ada yang paham dari yang Ibu sampaikan tadi tentang cerita hikayat? Paham, Bu. Izin, Bu, saya mau bertanya. Oke. Mengapa hikayat diceritakan tokoh raja dan berat atau tokoh yang memiliki kesedihan, Bu? Ulang, Mus. Kamera aku terbalik.
Nah, majulah. Izin Bu, saya mau bertanya, mengapa hikayat baik. sering menceritakan tokoh raja, pangeran, atau tokoh yang memiliki kesaktian, Bu? Coba sekali lagi, kurang jelas, Muslimah. Baik Bu, pertanyaannya, mengapa hikayat sering menceritakan tokoh raja, pangeran, atau tokoh yang memiliki kesaktian? Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi, pertanyaan dari Muslimah tadi, mengapa hikayat sering menceritakan tokoh raja, pangeran, atau tokoh yang memiliki kesaktian? Jadi, hikayat sering menceritakan tokoh raja, pangeran, atau tokoh yang memiliki kesaktian karena pada masa dahulu masyarakat sangat menghormati kerajaan dan para pemimpinnya. Raja dan bangsawan dianggap sebagai tokoh penting yang memiliki kekuasaan dan keistimewaan. Selain itu, unsur kesaktian dan keajaiban dimaksudkan untuk membuat cerita lebih menarik, mengagumkan, dan penuh imajinasi. Hal ini juga bertujuan untuk menunjukkan kehebatan tokoh utama serta menyampaikan nilai moral teladan kepada pembaca atau pendengar. Jadi, intinya memiliki keharmonisan. Kepada Muslimah, apakah sudah jelas? Baik, sudah paham Bu. Oke. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada ya? Oke. Ibu rasa kalian sudah paham semua ya. Untuk minggu depan kita hari ini ada tugas ya, tapi kumpulnya untuk minggu depan aja. Baik Bu. Tugasnya membuat poster atau map tentang unsur-unsur hikayat. Sudah jelas? Sudah jelas? Jelas Bu. Ya, jelas. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada lagi yang ditanyakan. Tidak ada Bu. Oke. Oke. Sebelum Ibu tutup, baiknya mengucapkan Alhamdulillah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.